Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Arif Imam Nugroho akan memandu rangkaian podcast episode Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka. Rangkaian podcast ini merupakan kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri. Dalam episode kali ini telah hadir salah satu peneliti, yaitu Ibu Marlina MSI. Beliau adalah peneliti dari generator radionuklida MO99 TC99M. Selamat datang Bu Marlina. Selamat datang Mas Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ucapkan terima kasih Bu Marlina sudah bergabung di podcast hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait riset yang dilakukan oleh Bu Marlina terkait generator MO99 TC99M. Baik Bu Marlina, sebelum kita berbincang dengan narasumber, perkenalkan sedikit, Bu Marlina adalah periset di Pusat Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodesimetri. Peneliti dari awal ya Bu Marlina ya? Ya betul. Sekarang sedang menempuh pendidikan S3. Sedang menempuh S3. Tinggal berapa semester lagi Bu Marlina? Mudah-mudahan 1 semester lagi. Mudah-mudahan lancar Bu Marlina ya. Amin, terima kasih. Jadi akan menambah satu lagi dokter wanita gitu ya. Amin. Baik Bu Marlina, ini langsung saja kita akan mengupas ya terkait penelitiannya Bu Marlina terkait generator MO99 TC99M. Nah, kita bedah dulu terkait namanya nih. Generator itu kan kita identik sebagai penghasil atau pembangkit gitu ya. Betul. Itu mempunyai arti yang sama dengan apa yang biasa kita dengar itu. Ya betul. Jadi generator ya, ini sebutnya generator radionuklida gitu ya. Jadi kalau sebenarnya banyak ya generator radionuklida yang dihasilkan itu. Nah kalau ini khusus untuk penghasil radionuklida teknisium 99M. Gitu. Jadi TC99 ini dari MO. Betul, TC99M ini dihasilkan, jadi di alam itu dia tidak ada dalam keadaan stabil ya, gitu. Teknisium 99M ini dihasilkan dari peluruhan MO99 gitu. Jadi untuk menghasilkan TC ini berarti MO99 ini diaktifasi ya, diradiasi gitu ya. Betul. Jadi kita mengiradiasi untuk menghasilkan pertama itu molybdenum 99-nya. Kemudian radionuklida molybdenum 99 kita simpan dalam generator ini. Kemudian nanti karena dia akan dia berubah menjadi teknisium 99. Kenapa mengambil unsur radioaktif TC99M ini? Kebutuhannya bagaimana sih sebenarnya? Betul, karena TC99M ini merupakan radionuklida yang bisa dibilang primadonanya di kedokteran nuklir gitu. Jadi betul, hampir 80% prosedur diagnosis itu menggunakan teknisium 99M gitu. Tidak hanya di kedokteran nuklir Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun teknisium 99 ini merupakan primadona gitu ya untuk diagnosis. Hampir 80% gitu. Itu ya menggunakan teknisium. Dibandingkan dengan unsur yang lain, TC ini apa sih yang membuat ini spesial gitu ya? Apakah waktu paruh atau Betul. Apa? Karena TC99 ini mempunyai waktu paruh ya, artinya waktu paruhnya selama 6 jam gitu. Jadi ketika dia kan waktu paruh itu artinya dalam waktu 6 jam dia akan meluruh menjadi separuhnya, setengahnya gitu ya. Dan ketika dia disuntikan, misalkan nanti kan penggunaannya untuk disuntikan dalam tubuh ya gitu. Nanti akan habis dalam tubuh itu dalam waktu 4 kali waktu paruhnya, yaitu sekitar 24 jam itu sudah habis gitu. Sehingga zat radioaktif ini juga tidak lama di dalam tubuh gitu ya. Tidak tersimpan lama dalam tubuh gitu. Dalam waktu 24 jam dia akan habis gitu meluruh. Jadi di rumah sakit sendiri penggunaannya sebenarnya TC ini disuntikkan ke dalam tubuh. Ya, nanti kemudian TC99M ini sebagai sumber zat radioaktifnya. Nanti ketika penggunaannya untuk diagnosa, dia akan disenyawakan ya, akan direaksikan dengan radiofarmaka gitu namanya gitu. Jadi memang tergantung kebutuhannya nih, misalkan untuk diagnosa jantung gitu. TC ini akan disenyawakan dengan
kit radiofarmaka misalkan MIBI ya gitu, sehingga terbentuklah radiofarmaka TC99M MIBI gitu. Nah itu nanti akan disuntikan untuk diagnosa jantung gitu ya, atau misalkan nanti untuk diagnosa deteksi kanker gitu ya. Jadi untuk melihat apakah si kanker itu kan kalau udah stadium 4 itu sudah menyebar dalam tulang ya gitu. Nanti TC99M ini akan direaksikan dengan suatu kit radiofarmaka namanya MDP nih gitu. Jadi kit TC-MDP gitu itu untuk melihat sebaran kanker apakah sudah ada di dalam tulang atau tidak gitu. Sehingga nanti di rumah sakit penggunaannya tergantung ini akan digunakan untuk deteksi apa kebutuhan gitu, kebutuhannya ya, betul. Berarti nanti setelah disuntikkan dia mencapai organ target, nanti apa dibaca gitu dengan ya betul. kamera Karena kan atau apa? si TC99M ini dia akan memancarkan radiasi gamma gitu, gamma murni gitu. Jadi nanti ketika sudah disuntikan nanti akan ditangkap. Betul akan di-scan gitu istilahnya dengan kamera gamma gitu. Jadi untuk melihat yang ditangkap itu radiasi gammanya dari TC99M ini gitu. Kalau dibandingkan dengan metode yang sudah ada saat ini gitu ya, diagnosa, misal ada Ronsen, ada MRI atau segala macam gitu ya. Sebenarnya untuk kedokteran nuklir sendiri penggunaan deteksi menggunakan radioaktif tuh keunggulannya di mana sih? Sebenarnya TC ini tuh kan diagnosa dengan menggunakan zat radioaktif itu memang sangat spesifik ya gitu dan akurat juga gitu. Dan kemudian TC ini termasuk yang cukup mudah dan murah gitu dibandingkan dengan radionuklida untuk diagnosis lainnya gitu. Misalkan ada juga sih yang penghasil radionuklida untuk diagnosis misalkan dihasilkan dari siklotron gitu, tapi itu memang biayanya sangat jauh lebih mahal dan ini lebih praktis, lebih mudah gitu. Karena bisa dihasilkan dari generator gitu, sehingga untuk penggunaannya di rumah sakit itu memang sangat praktis gitu. Nah ini kan penelitian sejak kapan sih Bu Marlia untuk generator sendiri? Kalau di kami ya di BRIN gitu ya, dulu dari sebelumnya Batan gitu ya, itu sudah mulai dari sekitar 2009 gitu ya untuk prototipe generator ini. Prototipe. Gitu. Sampai selesai menjadi prototipe tahun? Prototipe itu 2019 gitu. Karena kita yang istilahnya ya yang lamanya itu gitu ya, justru yang teknologi kuncinya itu ada di material penyerap MO99 gitu. Jadi kan selama ini kalau generator import ya yang ada di pasaran gitu ya secara komersil gitu, yang selama ini sudah ada gitu beredar, itu MO99-nya itu dihasilkan dari hasil fisi uranium gitu. Padahal penggunaan uranium sudah dibatasi ya. Betul. Kalau di Indonesia sendiri penggunaan uranium untuk produksi radioisotop itu sudah sangat dibatasi gitu. Jadi kita mencari metode lain, cara lain gitu untuk produksi MO-nya, MO99, molybdenum 99-nya gitu. Karena kita memiliki fasilitas reaktor nuklir. Gitu. Jadi MO99 ini dihasilkan dari radiasi iradiasi neutron dari MO oksida gitu. Oh, MO oksida ya bahannya. MO oksida gitu. Bukan dari uranium. Jadi MO oksida kita iradiasi kan MO oksida itu kalau isotopnya itu ada yang mengandung MO98 gitu. MO98 ditembak neutron dia menghasilkan MO99. Nah, yang kita serapkan ke generator ini yang kita masukkan adalah MO99-nya gitu. Caranya kan tadi MO99 itu kita masukkan ke dalam kolom. Itu ada dua kolom ya di prototipe di depan kita ini ada dua kolom. Satu dimasukkan MO yang kolom yang besarnya gitu, kolom yang besarnya. Nah itu dimasukkan ke MO. Itu dimasukkan ke dalam kolom yang berisi material penyerap. Oh yang di bawah itu. Betul, material penyerap. Nah teknologi kuncinya itu justru di material penyerap ini. Bagaimana kita menciptakan material adsorben yang bisa memiliki high capacity adsorben gitu ya, menyerap MO dengan daya sangat serap yang bagus tinggi, betul gitu. Kemudian mampu mengeluarkan TC itu. Nah, betul. Ketika dia material tersebut itu dapat menyerap MO99 dengan baik, tapi dia juga dapat melepaskan teknisium 99M-nya dengan mudah gitu. Jadi generator ini casingnya sendiri sebenarnya sudah ada penahan radiasi gitu ya. Sudah ada penahan radiasi, sudah aman lah. Aman. Nah, untuk penggunanya sendiri nanti di misal rumah sakit nih membeli produk ini gitu ya, generator beserta MO-nya gitu ya. Nah, itu penggunanya sendiri jadi mereka
apa yang dilakukan pengguna ini? Jadi nanti mudah sih, tinggal memasukkan. Jadi nanti juga akan disediakan vial ya gitu. Vial itu semacam tadi botol kecil, kaca itu, botol kaca. Nanti ketika misalkan ini sudah jadi nih, prototipe ini sudah dihilirisasi di tingkat industri, kemudian sudah diproduksi secara massal gitu. Nanti pun akan disediakan kelengkapannya gitu. Jadi emang mudah ya untuk penggunanya. Betul gitu. Jadi kalau untuk satu ini bisa dipakai berapa kali? Kalau atau untuk penggunaan satu generator ini bisa digunakan. Disetting untuk aktivitas berapa gitu maksudnya? Kita karena di pasaran itu sekitar 400 milikuri MO, kita buat di sini yang 500 milikuri MO gitu. Ini sudah bisa mencapai 500 milikuri MO dan bisa digunakan sekitar 7 sampai 10 hari ya gitu. Itu berapa kali? Jadi ada fraksinya sih sebenarnya, ada berapa? Sebenarnya penggunaannya nanti di rumah sakit ini tuh bisa diambil setiap hari gitu. Oh, setiap hari. Kapanpun sebenarnya gitu. Jadi kan selama ini ketika kecenderungannya nih ya, radiofarmaka itu kan pasien dikumpulkan ya kalau radioaktif gitu ya. Jadi saat ada radiofarmaka gitu baru digunakan bersama gitu ya, karena sesuai dengan karena ada waktu paruh pendek ini ya, kan. Biasanya kalau ini jadi nanti misalkan ada pasien nih gitu butuh diagnosa gitu. Kit ya, kit radiofarmakanya. Jadi sebenarnya nanti terpisah ya, kit radiofarmakanya ada sendiri. Nah, generator ini sebagai sumber radionuklidanya gitu. Jadi nanti tetap ketika ini sumber zat radioaktifnya nanti dicampur dengan kitnya gitu. Dan ini bisa kapanpun gitu, ketika misalkan klinisian di rumah sakit membutuhkan, itu bisa diambil gitu setiap saat istilahnya TC-nya. Nah, makanya keunggulan generator ini ketika butuh teknisium 99M, jadi generator ini bisa disimpan di rumah sakit gitu ya. Ketika butuh ya bisa langsung diambil gitu. Tidak perlu nanti ngambil dari reaktor gitu ya gitu. Kan repot juga ya kalau butuh ambil dulu produksi dulu enggak. Jadi ini bisa disimpan selama seminggu gitu ya. 10 harian ya. Sekitar 7 sampai 10 hari gitu. Berarti ini penelitian status sudah sampai prototipe ya, udah betul, untuk sudah, dari risetnya sendiri sudah prototipe, sudah kami validasi gitu. Jadi sebenarnya generator ini tuh dia berdasarkan Perka Badan POM ya, peraturan Kepala Badan POM, generator radionuklida ini termasuk radiofarmaka gitu. Obat ya? Ya, termasuk kategori obat gitu. Juga kategori obat gitu. Jadi produksinya pun harus dalam fasilitas yang terstandar CPOB gitu, cara pembuatan obat yang baik gitu. Jadi karena ya selama ini belum ada ya untuk fasilitas produksi generator yang terstandar CPOB gitu. Jadi memang ini belum bisa digunakan di rumah sakit untuk pasien gitu. Tapi untuk penggunaan secara terbatas? Betul, ini sudah digunakan secara terbatas untuk, jadi TC yang dihasilkan itu digunakan untuk penelitian. Gitu. Betul, jadi teman-teman yang di bidang radiofarmaka pun menggunakannya untuk penandaan untuk berbagai macam kit radiofarmaka gitu. Untuk uji coba kit juga. Betul, gitu ya. Jadi untuk riset ini sudah bisa, bahkan istilahnya sudah diproduksi rutin ya, kami tiap bulan itu sudah memproduksi generator ini, tapi memang penggunaannya terbatas gitu, masih penelitian gitu. Sebenarnya jikalau ya ada fasilitas yang terstandar CPOB ini bisa diproduksi secara massal gitu ya, dan bisa digunakan di rumah sakit. Untuk pihak-pihak terkait selama waktu melakukan penelitian seperti kedokteran nuklir ya, perhimpunan kedokteran nuklir atau rumah sakit itu sudah dilibatkan dan sudah tahu belum terkait produk riset ini? Sudah tahu ada riset generator ini gitu, bahkan sebenarnya secara non formal pun sudah ayo minta gitu. Tapi mereka kan, sudah permintaan sudah ada gitu. Tapi kan karena ini nanti akan digunakan kepada pasien ya gitu. Kalau diproduksinya belum terstandar CPOB, memang belum ada masalah di kemudian hari. Belum boleh gitu digunakan. Untuk dari sisi kendali kualitas sendiri itu bagaimana Bu? TC yang dihasilkan? Ya, ini jadi kalau di penelitian skala lab ya gitu, setiap hari itu kita lakukan istilahnya mengambil TC-nya itu ya gitu. TC-nya kita ambil, kemudian kita lakukan kendali kualitas berdasarkan standar farmakope gitu ya. Jadi apa ada standarnya.
Pemurnian Biasanya itu apa? ada dilihat dari visual. Visual. Oh ya. Jadi tidak, kemudian pH gitu. Jadi ada range pH yang diizinkan gitu ya. pH, kemudian radiokimianya, kemudian radionuklidanya, kemudian kadar lolosan alumina, lolosan unsur-unsur MO99. Jadi kan TC yang teknisium 99 yang dihasilkan itu tidak boleh mengandung MO 99 juga gitu. Jadi memang harus benar-benar murni gitu murni. kan. Ada batasannya. Nah, seandainya produk ini nantinya jadi gitu ya, dibandingkan dengan luar, secara kualitas atau mungkin biaya atau apa, bagaimana Bu? Kalau misalkan bisa jadi kan nanti karena diproduksi dalam negeri ya gitu, bisa lebih murah gitu ya. Dan kemudian kalau untuk kualitas kita jadi kan semua ini lokal. Betul. Dari mulai Semua casing lokal. ya, generatornya sendiri, Kita buat casingnya. radionuklidanya produksi radionuklidanya itu bisa sendiri semua kita. Iya. Kita Wah, luar lakukan biasa ya Bu ya. di reaktor nuklir ya di Serpong gitu. Jadi hampir nggak ada memang ketergantungan dari luar gitu. paling ketergantungan ini bahan baku. Oh, bahan baku aja, tapi Bahan itu kan baku. nggak ini ya, nggak Tapi kalau ini sih termasuknya murah ya Murah, gitu bahan bakunya. yang murah MO gitu. oksidanya ya. MO oksidanya Oksidanya. ya, Itu aja kemudian ya. ada bahan-bahan untuk material penyerapnya gitu. Itu masih bahan bakunya memang masih Terjangkau lah ya. ya tapi termasuk murah. Karena ini kalau yang impor saja di pasaran ya mencapai sekitar 30 jutaan gitu ya satu generator Jadi ini. ini prinsipnya kayak mungkin kita air galon atau tabung gas gitu Betul, ya, kayak bisa tabung di-refill gas. gitu ya, Ya, nantinya betul, ya. betul, Kalau betul. sudah 10 hari sudah habis aktivitasnya, Ya, betul. itu bisa diisi ulang. Betul. Jadi satu nggak limbah gitu ya, nggak jadi Betul, limbah. betul. Kan kalau yang dari impor kita kirim kembali, isi lagi, Iya. transportnya biayanya. Ya ibaratkan kalau ini kayak tabung gas ya Iya. gitu kalau kita asumsikan gitu. Jadi kalau kita impor dari luar gitu ya, Ya, ya udah sisa beli generator. setabung-tabungnya, beli isinya gitu. Sesudahnya itu ya Harus beli baru lagi kalau mau di Betul. refill, ongkos kirimnya gitu ya. ya itu Itu jauh lebih transportnya. mahal Nah, gitu. itu. Nah kalau ini nanti misalkan bisa diproduksi dalam negeri, ya ketika aktivitas MO99 sudah habis, ini bisa kita isi ulang gitu istilahnya, ya. kita ganti saja kolomnya gitu. Kemudian kita jadi casing, istilah casing itu kan terbuat dari bahan timbal ya untuk penahan radiasi gitu, itu bisa digunakan kembali Nah, gitu. Jadi luar memang di satu sisi bisa menekan biaya Iya, gitu, terus bisa tidak limbah ya, juga. mengurangi limbah gitu kan selama ini. Jadi kendala hampir nggak ada ya sebenarnya. Nantinya seandainya bisa produksi, Iya, kendalanya satu sih di fasilitas aja ya produksi untuk saat ini, betul. untuk Jadi, produksi massal fasilitas harus betul, tersertifikasi betul, itu aja ya. betul, Tapi gitu. untuk SDM bahan baku kayaknya Kalau hampir nggak ada masalah. SDM ya sejauh ini sih kita masih bisa tertangani, tapi kalau misalkan nanti udah skala produksi skala besar ya mungkin nanti bisa kerjasama dengan industri farmasi gitu ya. Baik Bu Marlina, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya sebenarnya memang generator ini secara kebutuhan dalam negeri itu sudah sangat tinggi gitu ya, gitu sudah sangat tinggi gitu, dan banyak sekali permintaan. Sudah ada beberapa gitu dari pihak rumah sakit yang istilahnya meminta secara resmi kepada BRIN gitu ya untuk penggunaan generator ini, karena memang untuk generator TC99 ini butuh biaya yang cukup tinggi ya gitu, rumah sakit mengeluarkan itu gitu. Karena kebutuhan itu ya. Karena Jadi kebutuhan volume gitu, betul. Jadi pemakaiannya satu minggu itu bisa satu generator ya gitu, sebulan bisa 3 atau 4 generator gitu. Jadi memang mengingat kebutuhan yang tinggi gitu dan sangat ditunggu-tunggu oleh pasien gitu ya. Ya kalau harapan saya sih memang pemerintah lebih kelanjutannya itu memang tersedianya fasilitas produksi generator ini yang tersertifikasi CPOB gitu ya, yang sudah terstandar gitu, sehingga ketika ini teknologinya sudah siap gitu, kemudian bisa diproduksi gitu ya, dan itu nantinya akan bisa digunakan di rumah sakit gitu untuk kebutuhan pasien itu sendiri sih gitu. Jadi memang lebih kemanfaatnya memang tujuan akhirnya kan memang digunakan ya untuk di rumah sakit gitu. Sementara permintaan sudah banyak gitu, dan kita mampu ya ibaratkan ada satu langkah dikit lagi ya, satu langkah lah gitu ya, betul, fasilitas gitu. yang tersertifikasi Betul, untuk gitu. produksi massal itu ya. Gitu. Luar biasa nih penelitiannya Bu Marlina, potensinya sudah sangat luar biasa ya. Ini sudah mungkin dari siklus penelitian ini sudah di ujung gitu ya, sudah di akhir ya.
Mudah-mudahan Bu Marlina lancar nih di ujung Amin, akhir amin, ini. amin. Iya, Karena ya kita tuh, juga tetap terus ya sebagai peneliti mengajukan tuh gitu. kebanggaan sebagai peneliti itu apa sih Bu sebenarnya? Ya itu gitu ketika kita penelitian gitu ya, Bisa yang dimanfaatkan. betul bisa dimanfaat itu kan suatu apa ya kebanggaan yang tidak ternilai Ternilai, ya gitu, meskipun luar kita udah biasa. susah payah gitu kemarin dengan berpikir dengan teman-teman Iya. ya gitu istilahnya kita di BRIN gitu Iya. ya gitu, di BRIN dengan semua effortnya gitu. Ya rasanya kalau misalnya hasil penelitian kita dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk masyarakat khususnya itu kan lebih Itu kepuasan tertinggi ya bagi seorang peneliti ya. betul. Terima kasih Bu Marlina atas Ya, waktu sama-sama, dan Mas Arif. sharingnya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan Amin, BRIN. amin, amin. Demikianlah akhir obrolan kita bersama Ibu Marlina. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.